Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa barakatillah. Pada kesempatan kali ini yaitu pertemuan keempat yaitu kita akan membahas diagram alur data. Nah, pada kesempatan ini atau pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah kita bisa untuk merancang atau menganalisis kebutuhan kita dalam membuat perangkat lunak atau software atau aplikasi apapun. Nah, sebelum kita membuat aplikasinya atau pemrogramannya. Salah satunya adalah membuat diagram alur data ini atau DFD, Data Flow Diagram. Nah, pada data flow diagram ini ada beberapa tahapan yang akan kita bahas, yaitu pengertian DFD. Yang kedua adalah fungsi dan komponen DFD. Berikutnya adalah tingkatan level DFD. Berikutnya lagi spesifikasi proses. Dan terakhir adalah tahapan pembuatan DFD. Oke. Baik, kita bahas satu-satu ya. Pengertian DFD. Data Flow Diagram atau DFD adalah alat pembuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Itu adalah pengertian DFD. Nah, sekarang fungsi dan komponen DFD. Nah, fungsi DFD. Alat pembuat model. Yang berikutnya adalah alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data. Yang terakhir adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Nah, itulah fungsi dan komponen DFD. Nah, lalu apa saja sih komponen DFD itu? Komponen DFD yang kita bahas adalah komponen terminator atau entitas luar. Berikutnya adalah komponen proses, komponen data store, kemudian komponen data flow atau alur data. Menurut Jordan dan DeMarco, nah ini terminatornya persegi panjang dan proses membuat proses yaitu lingkaran, dan data store adalah garis horizontal double ya. Yang terakhir adalah alur data menggunakan tanda panah ya, arah panah. Kemudian menurut Jen dan Serson, ini untuk terminatornya sama, persegi panjang, prosesnya menggunakan persegi panjang, dan kemudian data store-nya persegi panjang, sebelah kanan putus dan sebelah kirinya ada skat ya. Dan untuk alur datanya sama, menggunakan panah. Nah, ini menurut Jordan DeMarco ya. Komponennya, entitas luarnya seperti ini ya. Kemudian keterangannya nih dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem, tetapi di luar sistem. Kemudian untuk proses, diberi nama untuk menjelaskan proses kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Begitu. Nah, untuk arah aliran datanya menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari satu bagian ke sistem ke bagian yang lain.
Untuk data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file dan database. Oke. Kemudian di sini tingkatan level DFD. Nah, di sini ada diagram konteks ya. Kemudian di breakdown lagi ke diagram level 0 ya. DFD level 0 dan DFD level 1, level 2, level 3 itu termasuknya diagram rinci ya. Begitu. Nah, diagram konteks ini menggambarkan satu lingkaran besar ya, satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Merupakan tingkatan level tinggi dalam DFD dan biasanya diberi level 0. Nah, semua entitas eksternal ditunjukkan pada diagram konteks. Nah, berikut aliran data utama menuju dan dari sistem. Nah, diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan. Nah, dan tampak sederhana untuk digambarkan. Diagram level 0 merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram level 0. Nah, di dalam diagram ini membuat penyimpanan data. Nah, ini. Dan diagram rinci di sini. Oke, nah ini spesifikasi prosesnya. Menggambarkan deskripsi dan spesifikasi dari setiap proses pada pemodelan DFD sesuai kebutuhan sistem. Contoh penulisan spesifikasi prosesnya. Nama prosesnya nih, deskripsi, mencatat data, master dan seterusnya. Oke, berikutnya yang terakhir ini untuk tahapan pembuatan DFD. Pembuatan DFD level 0, level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. DFD konteks. Seperti ini ya, ada entitas luar yaitu pelanggan, admin dan manajer. Diagram level 1 dan level 1 ini. Ini level 2-nya. Ini sudah ada gambar penyimpanan atau data store. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.